episode 5 kita sudah banyak membahas tentang khazanah keilmuan dari aku dan alam semesta. Relevansinya seperti apa? Nah sekarang aku pengen tanya Mas, relevansi tentang, karena banyak perdebatan juga untuk yang mungkin baru belajar atau yang sudah lama belajar juga pun ini masih belum bisa mengelaborasi antara sains dan agama. Nah menurut pandangan Mas Abrang itu elaborasi antara sains dan agama itu seperti apa, dan apakah itu bisa sejalan ataukah memang itu satu hal yang memang tidak bisa dipisahkan? Mungkin kalau ngomong sederhana bisa jadi pendek aja ya. Sains ya, agama mereka punya tujuan masing-masing. Agama menjawab why kita hidup, sains menjawab how kita hidup. Kan misalnya bisa sederhana itu aja. Kadang-kadang saya kalau ngomong agak apa namanya komprehensif, agak kompleks itu dikatakan wah barang sederhana kok dibikin kompleks. Tapi maksud saya agar kita juga waspada terus pada pemahaman kita. Jangan-jangan ada bata yang salah loh dalam pemahaman kita, kan gitu. Nah, saya pengen ngambil angle itu pada pertanyaan antara sains dan agama. Mau tidak mau saya berangkat pada gini, awal dari hal yang tidak bisa kita deny, hal yang tidak bisa kita tolak, yaitu namanya fisik. Fisik itu pengalaman yang tidak bisa kita tolak. Mau agama mau apa, mau sains seperti apa, kalau lapar pengen makan, kalau haus pengen minum, kalau dikejar anjing, kalau dikejar singa lari. Mau dikit itu nggak bisa kita tolak. Oke, kita mulai dari situ. Bahwa semua manusia itu paling nggak senang takut, paling nggak senang terancam. Terancam karena itu berhubungan dengan survival, dengan dirinya. Semua ancaman itu dijadikan satu dengan apa namanya ancaman. Bahkan itu masuk ke setiap hari gini misalnya. Kalau kamu diteriakin, "Woi," agak marah nggak? Kenapa? Kalau diteriakin orang marah, karena pada memori DNA, pada memori badan kita, teriakan itu digunakan untuk mewarning ketika ada bahaya. Jadi ketika kita diteriakin tanpa sadar, kita dianggap sebagai sesuatu yang bahaya. Kita disamakan sama ular, kita disamakan sama anjing, makanya kita marah. Walaupun nggak tahu sebabnya marah, tapi kalau diteriakin kan, ngapain sih? Langsung kesel gitu loh. Kan sebabnya itu, karena kita disamakan dengan ancaman. Manusia kan pengen hidup, survive, sehingga dia pengen bisa punya prediksi tentang sekitarnya. Kalau kita tidak bisa memprediksi tentang sekitarnya, kita tidak bisa ngukur resiko. Jadi pengetahuan sekitar itu jadi fundamental untuk manusia karena hubungannya dengan survival. Oke. Untuk memahami sekitar, kemudian kita ingin bangun model dunia. Tanpa ada model di kepala, kita tidak bisa memprediksi yang di luar. Kemudian modelnya, kita nggak paham sama angin, modelnya dibikin ada dewa angin loh, yang gitu, karena pengen memahami itu aja, sehingga dia pengen merespon gini. Oke, kalau anginnya pengen gede, tak kipasin apa namanya menyan misalnya gitu. Apakah itu salah? Nanti dulu ngomong salah benernya. Ini ada slicing, pengen lihat motivasinya dulu. Motivasinya adalah manusia pengen memahami dunia di luarnya, agar dia tidak merasa terancam, agar dia bisa memprediksi dalam tanda petik apa yang akan terjadi, kan gitu. Nah, agama itu kan memberi model kepada dunia. Gimana sih dunia itu? Saya diciptakan oleh Tuhan, ini juga ciptaan oleh Tuhan. Efeknya seharusnya dengan kesadaran itu kita semakin sayang sama ciptaan Tuhan yang lain, menghargai kejujuran, menghargai membantu orang lain, kan itu akan worldview itu akan membuat output tertentu dalam society atau dalam diri manusia. Worldview, yang penting worldview itu tadi. Saya nggak ngomong worldview mana yang benar ya, nanti dulu itu. Tapi pentingnya worldview itu tadi, karena tanpa ada worldview kita jadi bingung ngadepi hidup. Anda kalau tidak punya keyakinan penuh bahwa gravitasi bekerja 100% setiap hari, Anda nggak akan berani kencing ataupun kemana-mana. Nanti bisa kemana-mana. Itu kan worldview yang kita bangun tanpa sadar di kepala. Nah, sains itu sebuah alat untuk bisa memprediksi apa yang ada di sekitar. Dia nggak ngomong klaim kebenaran atau salah. Yang dia klaim ini jadi gini lagi. Bener salah tuh apa sih? Bener kan in preposisi terhadap sesuatu nih. Misalnya gini, kalau kita ngobrol itu selalu ada common asumsi yang implisit. Saya tanya gini, menurut Islam,
makan babi itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Ini datang dari asumsi bersama bahwa kita dua-duanya pengen ke surga. Iya. Kayak kita ngomongin tuh. Iya benar. Ya kan? Kalau saya ngomong eksplisit, saya pengennya ke neraka. Makan babi itu baik sesuai tujuannya, kan gitu. Nah, jangan lupa bahwa kita ngobrol, itu kita punya asumsi, punya common knowledge, implicit common knowledge-nya itu. Nah, saya mau membawa ke sains lagi. Kepada bukti itu tadi. Nah, kalau ngomong bukti, itu pasti harus ada kriteria. Kenapa tidak bisa ditabrakkan sains sama agama? Karena kriteria ngomong buktinya berbeda nih. Ya kalau ngomong bukti, orang ngomong bukti itu enak ya. Ya buktinya ini terbukti. Misalnya ngomongnya gini, buktikan adanya Tuhan. Ini ada pohon, ini ada buktinya Tuhan. Loh, dia pakai preposisi bukti di agama, bukan preposisi bukti di sains. Makanya orang sains juga terima. Apa buktinya? Kan gitu. Itu bukan bukti. Nah, kita ngomong bukti itu parameternya implisit terus. Jadi kalau ribut sains sama agama, kita nggak setuju pada kriteria pembuktian, terus pada nggak setuju dua-duanya. Nah, ini dua bangunan yang berbeda ya. Dan dia punya fungsi yang berbeda ya. Kebenaran yang dipedulikan oleh sains itu adalah keberhasilan memprediksi Allah. Bukan kebenaran kenyataan Tuhan dan akhirat. Sains nggak punya tools apa-apa untuk akhirat. Dia nggak bisa eksperimen akhirat. Orang setelah mati, selesai sains tuh. Nggak punya hipotesis apa-apa. Apakah dia buruk? Nggak juga. Bahwa dia tidak punya hipotesis itu bukan berarti buruk juga. Dia sangat berguna, saya mengatakan berkali-kali. Sains itu sangat berguna. Kenapa? Karena dia membuat kita bisa memprediksi sesuatu. Efeknya bisa memprediksi sesuatu, walaupun tidak 100% benar. Artinya kita tidak harus mencoba segitu banyak untuk hasil yang kita harapkan. Contoh, ya saya agak belok sedikit. Contoh sederhana. Dulu kalau mau bikin katana, pedang, bakarnya itu belajarnya bisa 6 tahun, karena harus menyamakan warnanya sama matahari. Mas presisi ya waktunya. Ketika ada derajat Celcius, nggak usah belajar. Pokoknya 260 derajat Celcius sudah jadi, taruhnya aja, udah 260 selesai. Kita bisa memprediksi, kita bisa memformulasi model dunia dengan efektif. Hidupnya jadi lebih efektif. Seharusnya kalau mau dikawinkan, karena hidup kita memenuhi kebutuhan sehari-hari efektif dan cepat, waktu sisanya untuk menemukan Tuhan. Harusnya kan gitu. Tapi kan kita terdorong juga ketika waktunya sudah banyak, kita bikin requirement berbeda. Kita bikin masalah lagi. Masalah makan, minum, mandi udah nggak ada masalah. Kita bikin masalah pulsa, kita bikin masalah merek HP, kita bikin masalah motor atau mobil kan gitu. Waktunya kosongnya tidak digunakan untuk memahami sesuatu yang tidak bisa di reach oleh sains. Ini komplementer menurut saya. Ketika saintis percobaan gagalnya berapa kali? Bisa ratusan kali. Orang yang istiqomah sama Tuhan, dia akan bisa mencoba percobaan lebih banyak daripada orang yang punya kebersamaan sama Tuhan. Aku bukan menemukan sesuatu ini. Urusannya aku pengen kenal ciptaan Tuhan. Yang gimana tuh ini? Duh, jadi eksperimennya ibadah. Wong pengen kenal Tuhan kok. Nggak ada kata gagal. Sampai mati pun nggak gagal. Wong yang mencari Tuhan terus kok. Intinya komplementer. Kalau dia memegang agama dengan matang, agama dan sains akan sangat saling menguatkan. Akan sangat saling membantu. Karena biasanya sains itu untuk project. Agama itu untuk area. Agama gini maksudnya. Ya, agak belok sedikit ya, ngomong project atau area. Project itu sesuatu yang kita punya garis finishnya. Menyelesaikan skripsi, liburan, project tuh kapan dan kapan selesainya. Biasanya kita mengerjakan sesuatu sampai projectnya selesai, setelah itu tidak dikerjakan. Kalau area itu yang kita lakukan terus-menerus untuk memaintain hidup. Olahraga, karena kita nggak ngomong nanti umur 30 tahun saya sudah selesai olahraganya, sudah selesai projectnya, nggak juga sampai mati itu olahraga, maksudnya menjaga kesehatan sampai mati. Agama kan sifatnya gitu, kamu ibadah sampai kapan? Sampai mati. Bukan project itu memang way untuk maintain life, untuk maintain mental, untuk maintain istiqomah, untuk maintain kualitas manusianya. Semakin bagus kualitas manusianya, semakin di bawah project, hasil projectnya akan semakin baik. Semakin sehat orang mengerjakan project itu, semakin tidak terganggu, semakin fokus, semakin dia
kekuatannya lebih lah, wong sehat kok, apalagi mentalnya sehat, pandangan dunianya matang, mengerjakan apapun jadi lebih efektif. Jadi gini, kalau menurut saya, kalau agamanya memang benar, dalam tanda petik merasuk dalam dirinya agamanya benar, dia akan menjadi unggul di bidang apapun. Ya. Problemnya adalah kita seringnya entah siapa ya, entah yang ngajarin, entah premisnya. Ini kan banyak yang menjanjikan surga, menjanjikan pahala dan seterusnya, bukan milik dia tapi dia janjikan. Banyak lah, nggak perlu ngomong. Banyak seperti itu menjanjikan yang bukan miliknya. Itu kadang-kadang janjinya kan kelebihan. Udah kamu sholat tiap hari nanti masuk PNS. Jadi kemudian agama dianggap sebagai cheat code untuk sukses dalam hidup. Kamu seperti menuntut, kamu olahraga tiap hari, nanti pasti masuk, skripsimu cepat selesai. Kan nggak ada hubungannya. Nggak relevan ya? Nggak relevan, tapi itu beda. Iya. Bahwa kamu olahraga setiap hari membuatmu sehat, itu membuatmu bikin skripsi fokus. jadi lebih fokus. Bahwa kamu megang agama beneran, outputnya pada project, pada kamu mengerjakan apa-apa jadi lebih efektif dan lebih akurat. Karena orang yang megang agama beneran pasti motifnya beda mengerjakan sesuatu. Aku pengen buka Tuhan, pengen membantu sebanyak mungkin manusia, pengen amalannya, itu motif-motif yang tidak bisa, yang ditanam oleh agama nih. Kualitas manusia yang matang di situ, di dunia manapun, modern dan seterusnya, itu dia akan jadi manusia yang unggul. Agama tidak ditabrakkan di situ, layernya beda. Kalau agama itu urusan manisnya, kalau peradaban modern dan seterusnya, project ini urusan mangga atau jeruk atau rambutan. Manisnya agama, manisnya mau di buah manapun manis, nggak usah khawatir. Jadi nggak perlu manis atau mangga, idiot. Mangga, paham maksud saya ya? Jadi jangan ditabrakkan tuh sains sama agama. Dan jangan lupa memotret agama itu dari ajarannya, bukan dari personalnya. Memotret sains dari konsepnya, bukan dari orangnya. Bahwa ada orang sains yang menabrak agama, orang agama yang menabrak sains, ada. Saya nggak mengatakan tidak ya, tapi kalau melihat premis dasarnya, itu yang salah bukan ajarannya. Menurut saya orangnya aja. Ngapain kamu sains nabrak-nabrak agama? Dan ngapain agama nyalah-nyalahin sains? Wong dia buka ciptaan Tuhan kok. Dia membuat model Tuhan yang bisa dipahami manusia. Itu segaris sama manusia pengen mengenal Tuhan, dan an-manu arfa nafsahu. Biasanya, mungkin bisa salah ya, biasanya yang saya kenal itu orang yang menabrakkan adalah orang-orang yang setengah belajar sains atau setengah belajar agama. Kalau sudah matang belajar di semua sisi, pasti menghargai yang lain. Karena nggak make sense buat orang sains itu nabrak agama. Karena agama memberi preposisi yang sains tidak bisa mencapai. Kalau sains curious, ya pengen tahu agama lah. Dan kalau agama pengen mengenal ciptaan Tuhan, ada alat yang namanya sains, ya pasti ya dipakai lah. Dia ngelihatnya bukan urusan debat kebenaran kok, urusannya alat untuk membuka pola yang ciptaan Tuhan. Sains kan urusannya itu aja. Bahwa ada yang mengklaim ini benar atau salahnya, lihat orangnya. Personal ya. Personal. Seperti orang Islam kan nggak terima kalau kita dipotret seperti ISIS semua. Islam itu seperti apa? Itu lihat ISIS tuh Islam nggak beres. Loh, yang salah orangnya ya. bukan ajarannya, bukan Islamnya. Bukan Islamnya. Begitulah juga sama sains. Kalau orang beragama, jangan disalahin orangnya, lihat preposisi sainsnya. Untuk bisa itu belajar filsafat ilmu. Kalau kamu benar-benar pengen tahu, belajar filsafat ilmu, belajar sejarah sainsnya, belajar bagaimana preposisi mereka dan seterusnya, agar kamu punya pendapat langsung, bukan dengar-dengar. Orang sains juga seperti itu. Ngelihat agama, jangan pakai parameter sains dong. Kalau mau ngelihat bangunan ilmu dalam agama, bangunan ilmu dalam agama, baliknya ke Quran. Kenapa syahadat duluan? Karena itu aksioma dari agama. Aksiom. Kalau kamu sudah percaya sama Tuhan, percaya sama Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, efeknya kebenaran dalam Quran tidak bisa dibantah. Yang diolah adalah pemahamanmu terhadap kebenaran itu, bukan, tapi asumsi bahwa itu benar itu sudah selesai. Bukan berarti kamu paham kebenarannya, itu benar. Kita nggak,
Kalau aksioma kan gitu. Yeah. Aksioma itu kebenaran yang kita percayai tanpa kita perlu bukti. Pada semua bangunan ilmu itu pasti dasarnya aksioma. Sains juga gitu, dasarnya apa namanya? Pasti ada aksiomanya. Exclusion of the middle misalnya, Yeah. yang dipakai di sains. Kalau ada percobaan atau ada ini, benar atau salah gitu kan? Nggak ada setengah salah toh. Ya bener salah. Bener salah. Yeah. Tapi kan setengah salah ada sebenarnya. Cuman dengan sengaja itu di exclusion. Wow. Exclusion of the middle. Jadi yang tengah-tengah itu dianggap nggak ada. Pokoknya benar atau salah. Apakah itu akurat? Belum tentu, tapi itu efektif untuk membangun dunia sains. Nah, buktikan kalau itu benar. Ini aksioma. Aksioma itu kita setujui pakai. Oke ya, tanpa kita percaya itu kita pakai. Makanya Islam aksiomanya syahadat. Sehingga itu punya efek berikutnya. Sains aksiomanya beda lagi. Kriteria pembuktiannya beda. Agama kriteria pembuktiannya beda. Pada bangunan yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi ketika pada kehidupan nyata bisa ditumpuk. Karena agama membangun manusianya, sains membangun pemahaman terhadap ciptaan Tuhan di luar kita. Mau dikawinin atau mau ditabrakin? Sayang kalau ditabrakin menurut saya. Dua-duanya nggak mungkin terjadi kalau tidak atas izin Tuhan juga. Yeah. Pandangan saya seperti itu. Terima kasih banyak Mas. Jadi kualitas orang agama itu sudah pasti kualitas sainsnya juga harus match ya Mas ya? Ya, jangan lupa sains ini tumbuh juga dari zaman kemasan Islam tentang sains loh. Iya. Tumbuhnya dari Islam juga loh. Iya. Qurannya sama, hadisnya sama. Iya. Kok sekarang kita ngelanggar kita ngelawan sains? Dulu yang bangun Islam juga Islam loh. juga. Tidak paham saya gimana cara berpikirnya. Terima kasih banyak ya Mas Abraham sekali lagi.